di dalamnya. Sebanyak 41 kali saya bacakan, kemudian terakhir saya tiupkan. Apakah itu bukan hal yang bertentangan dengan agama? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semuanya. Ya, di video kali ini saya akan menyampaikan suatu informasi yang menurut saya ini penting sekali, yaitu tentang fakta menarik atau kita mengulas mengenai minyak misik atau minyak wangi. Yang konon katanya minyak misik itu ketika diasma mampu digunakan sebagai sarana spiritual, baik itu untuk pengasihan, penglarisan, atau bahkan pemikat begitu. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe sekarang juga ya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi menarik yang ada di dalam channel ini tentunya. Oke, kita mulai. Kalau kita bicara mengenai minyak misik ya, tentunya minyak misik atau kita sebut aja minyak wangi deh. Minyak wangi adalah sarana yang tidak bisa lepas dari upacara-upacara spiritual, upacara-upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Iya kan? Dan ini pasti, contohlah di dalam agama Islam. Ketika sholat Jumat, ada sunnahnya kita harus menggunakan minyak wangi, kita harus wangi begitu. Kemudian di agama-agama lain juga sama, hal ini serupa. Ritual-ritual adat juga ada wewangian yang digunakan, minyak wangi tentunya. Ya, itu adalah suatu media atau sarana yang mana bisa digunakan sebagai wadah menyimpan suatu energi. Nah, ini pasti ini, ya kan? Oke, kita bahas dulu mengenai kok bisa minyak wangi atau minyak misik itu ada energinya. Bagaimana caranya energi itu bisa masuk ke dalam minyak itu? Padahal sebelumnya minyak adalah suatu benda mati, tetapi kenapa bisa menyimpan suatu energi? Kalau saya pribadi teman-teman, saya pribadi kalau punya suatu keilmuan atau amalan tertentu, kalau saya ingin memindahkan amalan itu menggunakan teknik yang serupa oleh guru-guru saya yang lalu, ya mungkin teman-teman juga sama. Contohlah, ada suatu batu, ini batu. Kemudian saya memiliki amalan, misalkan batu ini kan termasuk batu laut atau batu kali ya. Saya bacakan surat Al-Insyirah di dalamnya. Sebanyak 41 kali saya bacakan, kemudian terakhir saya tiupkan. Maka yang terjadi, batu ini bisa digunakan sebagai wasilah perantara untuk pagar gaib tempat usaha. Tapi syaratnya adalah orang tersebut, orang yang sudah sudah melakukan ini itu pernah melakukan proses tirakat, minimal berpuasa 7 hari, 30 hari, atau 41 hari puasanya ya, atau dia mengamalkan ilmu itu sampai tuntas, baru dia punya kemampuan untuk memindahkan energinya. Apakah itu bukan hal yang bertentangan dengan agama? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah saya rasa tidak. Bahkan ada kisah Nabi Muhammad yang menginspirasi hal ini. Suatu saat Nabi Muhammad berjalan di area pemakaman begitu, kemudian mendengar suara orang yang sudah dikubur dan disiksa di situ. Nabi Muhammad melihat suatu pelepah daun kurma atau daun kurma itu, pelepahnya ditancapkan di situ. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa sampai daun ini atau pelepah ini tidak kering atau tidak layu, insya Allah akan dimudahkan orang yang ada di dalam kuburan yang sedang disiksa. Maka di situ bisa saya ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah suatu doa, suatu proses spiritual yang dipindahkan ke dalam suatu benda mati itu, yaitu pelepah daun kurma tadi, kemudian ditancapkan di atas perkuburan atau makam orang yang disiksa. Seperti itu. Bahkan juga ada yang namanya beberapa ahli hikmah
yang konon katanya kalau mau membuat tempat usaha menjadi rame, mereka melakukan proses pemindahan energi, yaitu dengan media pasir. Ya, pasir itu yang sudah disucikan, artinya sudah dicuci berkali-kali, kemudian dikasih minyak wangi dan dibacakan doa di situ. Ya, dibacakan doa di situ sebanyak 41 kali. Maka media pasir itu akan menyimpan suatu energi yang bisa digunakan untuk pelaris usaha. Bisa digunakan juga campuran untuk membangun tempat usaha, toko, warung, restoran, dan apapun itu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa proses mengasma suatu minyak misik itu penting. Jadi kalian tidak bisa ya mengatakan bahwa kalian beli ke toko parfum minyak wangi misik begitu, kemudian kalian mengatakan ini saya akan jadikan untuk perawatan pusaka. Tidak bisa, harus ada proses pengasmaan, ya, pengasmaan terlebih dahulu ke dalam media minyak misik tersebut. Oke, jadi sampai sini insya Allah kalian akan paham harus ngapain ya. Kalau nanti ingin lebih lanjut atau lebih lengkap, monggo silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar begitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.